maka bisa dipastikan orang muslim ke depannya itu akan menjadi orang-orang muslim yang kriminal, yang tidak taat aturan, yang berani mengambil harta milik orang lain karena dianggap itu sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Kalau diridhoi oleh Rasulullah berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya ingin membahas sebuah video tentang Habib Hani bin Yahya Assegaf yang pernah melontarkan kata-kata yang cukup kontroversial dalam sebuah ceramahnya. Ini dalam sebuah ceramah di panggung yang artinya itu disaksikan oleh banyak orang. Apa yang disampaikan oleh Habib Hani bin Yahya Assegaf ini adalah sesuatu yang jarang sekali kita kenal, yaitu Rasulullah itu meridhoi aktivitas merampok. Perampokan yang dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi ketika sebelum masuk Islam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, itu katanya diridhoi oleh Rasulullah. Mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Jadi satu kisah salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu punya nama aslinya, nama bekennya Abu Jundub, dan beliau itu seorang merampok kafilah-kafilah yang sedang berjalan. Ketika beliau mendengar datangnya seorang Rasul dan turunnya wahyu, langsung beliau cepat-cepat merapat ke Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, anak siap masuk Islam, tapi anak nggak bisa berhenti kerja karena kerjaan anak masih jadi perampok." Maka akhlaknya Rasulullah mengatakan, "Nanti insya Allah satu waktu antum akan dapat hidayat sendiri. Yang penting aku kasih wasiat, 7 wasiat ini kau jalankan, insya Allah kau selamat dunia dan akhirat." Wasiat yang pertamanya adalah cintailah orang miskin. Wasiat keduanya, perhatikanlah orang-orang yang ekonominya di bawah. Yang ketiga, jangan pernah putus silaturahmi. Yang keempat, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Oke, demikian ya potongan video dari ceramah dari Habib Hani bin Yahya Assegaf yang mengatakan bahwa merampok itu aktivitas yang diridhoi oleh Rasulullah dan merampok lebih utama atau lebih afdol daripada mengemis. Ini tidak familiar dalam ajaran Islam, dan ajaran-ajaran Islam itu kita jarang sekali menemukan karena memang mungkin tidak ada ajaran Islam yang mengatakan bahwa Rasulullah itu meridhoi aktivitas merampok. Yang Rasulullah itu mengatakan bahwa merampok lebih mulia daripada pengemis. Dari beberapa poin yang saya temukan, saya menemukan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulannya Habib Hani bin Yahya Assegaf ya. Yang pertama, Rasulullah tidak meridhoi aktivitas merampok yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, baik itu dilakukan oleh siapapun, oleh orang muslim, baik itu orang muslim maupun non-muslim. Perampokan adalah sebuah tindakan kejahatan yang merugikan orang lain. Itu tidak mungkin agama Islam, terutama Rasulullah, meridhoi aktivitas yang memang secara sistem kemasyarakatan itu bisa merusak keseimbangan dari sistem itu sendiri. Kita tahu kalau seandainya perampokan itu dihalalkan, maka apa yang akan terjadi kan? Itu berarti ya bisa dikatakan semuanya kriminal. Kalau ada ajaran Islam yang mengatakan bahwa perampokan itu diridhoi oleh Rasulullah dan lebih utama daripada mengemis, maka bisa dipastikan orang muslim ke depannya itu akan menjadi orang-orang muslim yang kriminal, yang tidak taat aturan, yang berani mengambil harta milik orang lain karena dianggap itu sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Kalau diridhoi oleh Rasulullah berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jelas tidak mungkin seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk memperbaiki akhlaknya manusia itu meridhoi aktivitas dari merampok. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah kemudian ketika mengetahui Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang perampok.
Rasulullah tidak meridhoinya, tetapi Rasulullah mendoakan. Rasulullah mendoakan dan berharap agar suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari ini bisa mendapatkan hidayah. Artinya bisa mendapatkan jalan penghidupan yang lebih baik daripada aktivitas merampok. Kalau memang seseorang itu tidak bisa terlepas dari perbuatan maksiatnya, maka apakah seseorang itu harus dipaksa untuk keluar dari maksiatnya? Itu kan tidak bisa dipaksa seperti itu. Orang yang bukan muslim, apakah dia harus dipaksa agar bisa masuk agama Islam? Itu kan tidak seperti itu. Baik itu keagamaan maupun tingkah laku, akhlak, moral. Walaupun itu harus diajarkan, tetapi itu harus ditumbuhkan dari dalam diri manusia itu sendiri, bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Itu harus berdasarkan atas kesadaran dirinya sendiri. Tidak boleh ada unsur paksaan. Walaupun mungkin ada stimulan-stimulan yang disebut dengan pembelajaran dan ajaran. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang disampaikan oleh Habib Hani Assegaf. Saya kira di sini pesan-pesan Rasulullah semuanya baik ya, semuanya positif, tidak ada yang negatif. Semuanya bisa kita pahami, semuanya bisa mengerti bahwa ini kemungkinan besar memang pesannya Rasulullah, karena tidak ada unsur yang memang merusak tatanan sosial. Yang pertama, mencintai orang miskin. Itu jelas Rasulullah sangat mencintai orang miskin. Kemudian yang kedua, memperhatikan orang-orang yang ekonominya di bawah. Ini juga sama. Artinya adalah ketika ada orang miskin yang memang kesulitan, sebagai orang kaya itu harus memperhatikan orang-orang yang ekonominya ada di bawah. Harus memperhatikan bagaimana solusinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah putus silaturahmi. Ini juga merupakan ajarannya Rasulullah. Kemudian memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ini juga merupakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian katakanlah kebenaran walaupun pahit. Ini juga merupakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya baik ya. Kemudian jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Kemudian yang terakhir, jangan pernah mengemis. Sebenarnya istilah mengemis ini juga kalau bisa dihindari oleh orang-orang muslim, karena manusia itu sebaiknya memiliki amal yang solih. Amal yang solih itu artinya adalah amal yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan aktivitas mengemis itu adalah aktivitas yang meminta-minta kepada orang untuk diberikan sebagian hartanya. Ini kan suatu aktivitas yang kurang produktif. Tetapi kalau seandainya dibandingkan dengan mencuri, mencopet, atau merampok, jelas lebih baik mengemis. Karena mengemis ini adalah tidak ada unsur paksaan dan juga tidak ada unsur pencurian. Tidak ada unsur mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tetapi orang yang memiliki harta memberikan secara sukarela kepada orang yang meminta-minta. Jelas ini secara hukum masih diperbolehkan. Walaupun kalau bisa ya jangan mengemis gitu ya. Itu dari 7 pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, saya kira kita sepakat bahwa semuanya bernilai positif. Tetapi kesimpulan yang diambil oleh Habib Hani Assegaf yang mengatakan bahwa Rasulullah meridhoi aktivitas merampok yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ini tidak bisa kita sepakati. Karena posisinya jelas ya, posisinya jelas merampok itu suatu tindakan kriminal. Sunan Kalijaga ya, dalam suatu cerita sebelum namanya itu Sunan Kalijaga, itu kan namanya ketika menjadi seorang perampok itu terkenal dengan nama Brandal Lokajaya. Ketika Brandal Lokajaya ini menjalankan aktivitasnya sebelum bertemu dengan gurunya yaitu Sunan Bonang, ini kan Sunan Kalijaga aktivitasnya merampok ya. Merampok yaitu merampok orang-orang kaya. Nah, untuk apa Brandal Lokajaya ini merampok orang-orang kaya? Itu untuk dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Brandal Lokajaya itu berpandangan bahwa orang-orang kaya ini tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin. Maka sebenarnya harta-harta mereka itu yang nganggur, harta-harta mereka yang ditumpuk-tumpuk yang tidak berguna, itu harus digunakan, harus diambil untuk bisa digunakan untuk orang-orang yang kelaparan. Itu pola berpikirnya Brandal Lokajaya. Tetapi ketika bertemu dengan Sunan Bonang, apa yang diucapkan oleh Sunan Bonang kemudian?
Yang diucapkan oleh Sunan Bonang itu adalah ketika seseorang wudhu mensucikan diri dengan menggunakan air yang tidak suci seperti air kencing, apakah kemudian wudhunya itu akan sah? Maka wudhunya itu tidak akan sah. Dia berwudhu, bersuci menggunakan air yang tidak suci. Apa yang akan terjadi? Maka bagian tubuhnya pun akan menjadi tidak suci. Dan karena wasiat inilah kemudian Beranda Lokajaya itu kemudian mengikuti Sunan Bonang. Kesimpulan Habib Hani Assegaf yang kedua yang mengatakan lebih afdol merampok daripada mengemis juga tidak bisa dibenarkan. Ini jelas ya posisinya, kalau mengemis walaupun kalau bisa dihindari tetapi masih diperbolehkan, masih tidak ada unsur faktor keharamannya. Sedangkan merampok ini jelas merupakan aktivitas yang merugikan masyarakat, aktivitas yang merugikan banyak orang, aktivitas yang bisa merusak tatanan sosial. Maka tidak mungkin Rasulullah itu meridhoi ataupun berkata bahwa merampok itu lebih afdol daripada mengemis. Ini nggak tahu ya kenapa Habib Hani Assegaf itu mengambil kesimpulan yang seperti itu, yang mengatakan bahwa merampok itu lebih mulia daripada mengemis. Dari analisis saya, mungkin ada dua kemungkinan ketika Habib Hani Assegaf itu menyampaikan dalam suatu forum. Bisa jadi itu adalah merupakan forum di mana di situ pesertanya ataupun orang-orang yang mendengarkannya itu rata-rata adalah perampok. Itu bisa jadi poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bisa jadi Habib Hani Assegaf ini membenarkan suatu aktivitas yang mungkin pernah dilakukan oleh orang-orang terdekatnya ataupun yang pernah dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi mengapa Habib Hani Assegaf ini bisa berkata yang seperti itu. Yang kalau kita lihat kondisi dari Abu Dzar Al-Ghifari seharusnya tidak menimbulkan kesimpulan bahwa merampok itu lebih utama daripada mengemis. Seharusnya kesimpulannya tidak seperti itu. Tapi mengapa kesimpulannya seperti itu? Itu kan besar kemungkinan ada tendensi, ada kepentingan, ada pembenaran untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya atau mungkin kerabat-kerabatnya. Yang semoga saja, kalau saya boleh berharap ya, semoga saja itu bukan merupakan landasan-landasannya. Ya semoga saja itu hanya keceplosan, atau semoga saja itu hanya asal bicara ya, sehingga tidak ada pembenaran terhadap aktivitas perampokan yang lebih mulia daripada mengemis. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.